Tuh soalnya saya cukup lumayan kenal akrab sih sama beliaunya ini, Pemirsa Setia Mata. Ini bukannya kita ke ini ya, Tem ya, ke pengusaha ayam goreng Soleh itu ya? Hah? Bukan? Ah iya ah. Kalau gitu saya nggak kenal, berarti saya harus ketemunya dulu. Saya pikir di sana, bukan ke ayam goreng yang punya ayam goreng itu, bukan ayam goreng Pak Soleh. Tapi namanya sama, berarti saya balik lagi, saya ketuk pintu dulu, soalnya saya nggak kenal. Jadi kita kenalan lagi kan. Assalamualaikum. Nah, ada jawabannya. Saya sebelum nyamperin orangnya, saya lihat artikel-artikel tentang beliau yang ada di dinding ini. Berarti ini orangnya narsis, suka panjang prestasi di sini. Ya 11-12 lah sama Rika sebenarnya. Ini loh beliaunya yang lagi sibuk. Selamat pagi, Bapak. Siapa dulu Pak atau Mas? Mas. Kalau manggil Cak aja, Cak Soleh begitu ya, Cak Soleh. Cak Soleh, selamat pagi. Lagi sibuk ini Cak? Ya, sibuk betulin gigi. Sibuk betulin gigi karena sedang ada pendampingan dengan teman-teman tukang gigi Jawa Timur. Cak Soleh ini saya duduk di mana? Mas duduk di sini. Ini Cak Soleh di sini. Oh iya benar-benar. Oh iya benar. Tapi emang pada dasarnya di mana-mana kantor pengacara, kantor anggota dewan tuh waduh enak begitu ya Cak ya. Iya. Sangat menikmati fasilitas gitu. Oh kita sendiri, usaha sendiri ya Cak ya, nggak ada uang-uang. Nggak ada bantuan dari tukang gigi juga gitu. Apa kabar dengan tukang gigi khusus yang ada di Surabaya ini, bagaimana kasus hukum mereka? Sekarang ini tukang gigi Jawa Timur khususnya ya sudah agak lebih bagus pasca keputusan MK pada tanggal 15 kemarin yang menyatakan bahwa keberadaan tukang gigi itu legal, dalam arti negara ini harus menjamin memberikan izin kepada para tukang gigi. Sebab di dalam putusan MK itu dinyatakan kecuali tukang gigi yang punya izin. Artinya tukang gigi yang punya izin yang boleh praktek. Faktanya di Indonesia ini tidak ada satupun tukang gigi yang punya izin praktek. Kalau dokter gigi pasti punya izin, kalau tukang gigi nggak ada punya izin. Maka saya mengatakan kepada teman-teman tukang gigi bahwa kemenangan MK itu bukan kemenangan akhir, tapi ini adalah kemenangan awal pengakuan negara terhadap keberadaan tukang gigi. Ini tukang gigi itu ternyata saya cerita, saya tadi Pemirsa Setia Mata kita kan ngobrol sama pelaku-pelaku tukang giginya begitu ya. Mereka sempat cerita sama saya ini Cak ya, kita ini lebih dulu dari dokter gigi. Zaman dokter gigi belum ada, dokter khusus untuk gigi kita sudah ada tukang gigi. Cuman ya itu tadi, kenapa pertanyaannya saya, kenapa baru diakui sekarang? Kenapa baru diribut-ributkan sekarang? Kenapa nggak dari dulu biar statusnya sama kayak dokter gigi, punya izin juga? Tukang gigi keberadaannya lebih dulu, iya. Tukang gigi itu sama dengan bidan. Dukun bayi itu keberadaannya jauh lebih dulu daripada bidan, daripada spesialis SPOG kan itu loh. Tetapi bedanya, kalau keberadaan bidan yang awal dari kelahiran dari dukun bayi itu diakui oleh Kementerian Kesehatan, tukang gigi ini sebenarnya diakui. Pada tahun 69 ada peraturan Kementerian Kesehatan yang memberikan izin kepada tukang gigi setiap 3 tahun itu harus registrasi tukang gigi. Tapi muncul lagi Kemenkes keputusan Menteri Kesehatan nomor 399 tahun 89 yang tidak atau memberikan izin batas terakhir. Nah setelah itu sudah tidak ada lagi. Tiba-tiba muncul lagi peraturan Menteri Kesehatan nomor 1871 tahun 2011 yang melarang keberadaan tukang gigi. Ini menjadi ancaman, menjadi problem. Kenapa? Boleh tau nggak melarang itu karena ada apanya ya gitu ya? Maksudnya apa sebabnya mereka tuh melarang si tukang gigi ini eksis begitu? Itu yang menjadi pertanyaan kita. Kenapa sih tukang gigi dilarang? Pertama, tukang gigi itu tidak boleh nyabut gigi, tidak boleh nambal, tidak boleh membuat resep dokter. Tukang gigi dalam aturannya hanya membuat gigi diriwat lepasan. Itu kewenangannya.
Mestinya kalau kewenangannya hanya sebatas itu, tidak perlu menjadi kekhawatiran pemerintah. Tidak boleh menjadi Kekhawatirannya pemerintah ini apa sih? Ketakutan pemerintah ini? soal higienis. Satu, yang kedua bahwa tukang gigi kan nggak pakai sekolah, mereka rata-rata turun temurun, ada yang belajar dari teman kayak gitu. Ini yang ditakutkan, beda dengan dokter gigi yang ada sekolah. Nah, bagi saya sebagai kuasa hukum PTGI, soal seperti itu bisa diantisipasi dengan pelatihan, dengan sertifikasi kan itu. Dan sejak tahun kemarin kita sudah menekan Dinas Kesehatan Provinsi Jatim supaya ada sertifikasi. Tukang gigi yang jumlahnya ribuan ini harus ada pelatihan, ada perpaduan antara dunia kedokteran gigi modern dengan tukang gigi yang tradisional tadi. Kenapa saya berani mengatakan seperti itu? Analoginya begini, pengobatan tradisional China yang masuk merambah di dunia pengobatan tradisional Indonesia itu punya andil peranan dari pemerintah China, sehingga Dihargai begitu ya. ada perlindungan, kan ada pemberdayaan, sehingga pengobatan tradisional Cina sampai merambah ke internasional. Nah, mestinya pemerintah kita itu harus berbangga dong. Tukang gigi ini tidak pernah dibiayai oleh pemerintah, tidak pernah disekolahin oleh pemerintah, tapi dia bisa eksis. Loh, eksisnya ini sebagai kekayaan. Eksis itu karena ada kepercayaan juga dari masyarakat, dan dengar-dengar memang masyarakat menengah ke bawah maupun masyarakat menengah ke atas tuh mengakui juga bahwa mereka juga kualitasnya bagus, harganya murah. Ya itu tadi, kalau sudah begitu kan berarti sudah dipercaya. Kenapa itu sudah selesai. Singkat saja ini, kalau begitu Cak Soleh, seperti apa perkembangannya, lihat kemajuannya, katanya lampu hijau atau lampu merah nih buat teman-teman tukang gigi nih? Ya, ini lampu hijau. Kita minggu lalu sudah mendesak Dinkes untuk sertifikasi, dan Dinkes akan mendesak kepada Kementerian Kesehatan RI agar membuat aturan main tentang sertifikasi itu. Dan kita deadline-nya secepatnya kan itu. Dan kita berharap semua tukang-tukang gigi yang ada di Jawa Timur untuk mendaftar kepada perkumpulan tukang gigi ini. Kenapa? Karena nanti Dinkes itu akan kerjasama dengan PTGI. Siapa-siapa yang bisa mendapatkan rekomendasi, siapa-siapa yang akan bisa mendapatkan pelatihan itu. Harapan kita begini, dokter gigi jangan takut. Tukang gigi bukan ancaman dokter gigi, sebab tukang gigi itu segmennya adalah menengah ke bawah. Saya sebagai seorang lawyer, meskipun kuasa hukum tukang gigi, kalau nanti saya masang gigi palsu, nggak mungkin saya ke tukang gigi. Bukan saya tidak percaya, ini soal segmen. Saya punya duit, pasti saya akan ke dokter gigi. Ngapain punya duit kok ke tukang gigi? Sama dengan saya punya duit naik taksi, ngapain saya naik lem? Jadi ini segmented gitu. Ini tergantung pilihan masyarakat juga. Yang penting kan tidak saling mengganggu dan ada lampu hijau untuk keputusan pemberian izin. Asal tadi dikasih apa tadi, seperti sertifikasi. Iya, sertifikasi dan juga pembimbingan. Nah, itu yang ditunggu ke depannya. Ya, kata Bejo udah begini-begini nih, Cak. Udah begini-begini sudah mulai kena stroke. Udah, terima kasih Cak waktunya. Itu tadi pemirsa, saya mau ngobrol-ngobrol nyarika sama Cak Soleh, sama teman-teman tukang gigi. Berarti hidup dukun, hidup alternatif lainnya, nggak usah hidup gigi palsu. Saya juga nih bolong satu. Ntar saya mau ke sana, jumpa lagi, ketemu lagi barengan sama Mata hari Senin sampai hari Sabtu. Sekarang setengah 9 pagi sampai jam 9 pagi, Cak. Tentunya hanya di Mata, karena Mata mau tahu aja.